Marketplace online menjadi pilihan orang zaman sekarang untuk membeli sesuatu termasuk mobil bekas ya. Gak heran startup jual beli mobil bekas kian menjamur. Bahkan banyak dari para pemain tersebut sudah ada mendapatkan gelar unicorn. Sebuah istilah yang diberikan kepada startup yang memiliki valuasi melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi mungkin itu pada zamannya ya pemirsa, zaman di mana startup bermunculan, persaingan pun tentu diperhitungkan. Sebab dari sekian gejolak global yang terjadi mulai dari pandemi, COVID-19, perang antara Rusia Ukraina yang gak kunjung selesai, tentu memberikan dampak di segala sektor. Tak terkecuali adanya fenomena PHK besar-besaran yang kian marak terjadi. Tapi bisa dibilang saat ini sudah saatnya normalisasi bagi startup, alias startup yang bertahan adalah startup yang berkualitas. Adapun sebaliknya, nggak sedikit loh startup jual mobil bekas yang akhirnya keok juga karena nggak sanggup bertahan di kondisi seperti sekarang ini. Selengkapnya akan kita bahas dalam Warning. Startup jual beli mobil bekas satu persatu keok, persaingan kian ketat. Kita mulai di slide yang pertama. Ya, startup tersebut memiliki valuasi hingga 1 miliar dolar atau setara dengan 4. Kita lihat ya, yang pertama setara dengan 14,9 triliun pada 2020 usai merger dengan Emerging Market Property Group atau EMPG, induk perusahaan properti lamudi.co.id. Ini untuk OLX Autos. Lalu berikutnya Carsum, ini mengumumkan penutupan putaran pendanaan seri D2 senilai 170 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini membawa valuasi perusahaan menjadi 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19, triliun rupiah. Lalu berikutnya ada Moladin. Data yang kami himpun, Moladin ini dikabarkan dapat pendanaan seri B 96 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,4 triliun rupiah dari DST Global dan sejumlah investor besar lainnya. Capaian ini membuat kisaran valuasi perusahaan meningkat hingga 700 juta dolar Amerika Serikat. Ini selangkah lagi menuju unicorn. Kita lihat atau setara dengan 10,6 triliun rupiah. Berikutnya di slide selanjutnya. Ya, dari 3 startup yang disebutkan di slide sebelumnya tadi pemirsa, kita breakdown lagi nih ya, langkah efisiensi mereka untuk bisa mempertahankan bisnisnya. Yang pertama ada OLX Autos ya, baru-baru ini mengumumkan adanya PHK sebanyak sekitar 150 karyawannya atau telah mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 15% yang terdampak pada staf di seluruh negara, unit bisnis dan fungsi pekerjaan. Kalau kita lihat OLX Autos ini mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi struktur biaya sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi makro. Bisa dibilang OLX Autos ini menjadi platform Indonesia pertama yang melakukan pemangkasan hubungan kerja. Kabar penjualan bisnis otomotif memicu spekulasi ya bahwa OLX Group ini dapat menarik diri sepenuhnya dari Indonesia mengingat iklan bisnis baris otomotif merupakan memang bisnis utama dari OLX, yaitu selainnya juga ada properti. Bahkan ini telah dialihkan juga ke EPMG tadi, perusahaan iklan klasifikasi digital milik Prosus. Dan dalam merger yang dilakukan tahun 2022 tersebut, EPMG ini menerima 150 juta dolar Amerika Serikat dari OLX Group dan investor lain sehingga valuasi perusahaan menembus 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi menurut laporan Deal Street Asia, kalau secara grup begitu ya, setidaknya 300 orang dari 1.000 karyawan yang ada di Indonesia bakal terdampak di PHK. Lalu berikutnya ada Carsum. Kalau kita lihat, tentu saja ya, OLX Autos bukan satu-satunya platform marketplace jual beli barang bekas mobil khususnya yang melakukan PHK. Pada 2022, Carsum juga melakukan hal yang sama. Tentunya pada Q4 2022 dikabarkan telah melakukan efisiensi operasional dengan merumahkan 10% dari total pegawainya. Kalau kita lihat PHK tersebut dilakukan bertahap memberikan dampak kepada unit usahanya di Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia. Lalu berikutnya ada Moladin. Kalau kita lihat Moladin ini melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawannya. Dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, ada 360 karyawan atau 11% dari total karyawan tetap yang terdampak PHK. Untuk keberlangsungan Moladin dalam jangka panjang tentunya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya,
Besar-besar kan valuasinya tadi pemirsa, tapi kalau kita lihat saat ini strategi growth at all cost gitu ya, tentunya direvisi sama kebanyakan startup seiring dengan kekhawatiran investor terhadap portofolionya untuk bisa mencapai titik profit. Di sisi lain, ancaman gejolak ekonomi global juga memberikan perhatian tersendiri terhadap industri startup. Dan kalau kita lihat dengan langkah paling aman adalah efisiensi. Tapi kebanyakan kalau kita lihat dari ketiga tadi, ini efisiensinya lewat jalur PHK begitu ya, alias pemutusan hubungan kerja. Jadi bisa dibilang di kondisi normalisasi ini, membuat startup harus bisa memberikan kepercayaan penuh ya, agar bisa disupport oleh investor untuk membesarkan bisnisnya dengan kasih timbal balik keuntungan. Nggak ada lagi tuh yang namanya bakar-bakar uang. Lalu gaji yang selangit dan biaya operasional yang nggak penting-penting banget begitu ya. Karena memang bagaimanapun investor maunya cuan, kecuali baru di awal-awal. Bakar uang diperlukan untuk marketing supaya bisa dikenal banyak orang. Tapi kalau sudah bertahun-tahun bisnisnya masih boncos, itu namanya beban hidup. Ya pemirsa, ini menarik soal startup ini. Dan kalau kita lihat startup digital memang harus melakukan efisiensi supaya menemukan keseimbangan ya untuk kondisi mereka. Namun sebenarnya langkah ini pro dan kontra juga bagi beberapa pihak dan tentunya jalur PHK rasanya bukan satu-satunya juga nih bentuk efisiensi. Masih ada cara-cara lain tanpa harus melakukan PHK. Tapi balik lagi, semua tergantung dari masing-masing permasalahan dari startup itu sendiri, jadi memang nggak bisa disamaratakan. Sekian.